Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang magnetisasi pada materi. Adapun anggota kelompoknya adalah yang pertama Giantri Putri Hidayat, yaitu saya sendiri, yang kedua Muhammad Fahruzaman, yang ketiga Muhammad Zalaluddin, yang keempat Zilia Ramadhani. Untuk selanjutnya adalah pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Zilia Ramadhani. Pemagnetan dan suseptibilitas magnetik. Pemagnetan dan suseptibilitas magnetik adalah konsep penting dalam memahami bagaimana materi berinteraksi dengan medan magnet. Pemagnetan secara kuantitatif menggambarkan seberapa kuat suatu bahan menjadi termagnetisasi sebagai respon terhadap medan magnet luar. Ini adalah kerapatan momen dipol magnet dalam bahan yang diukur dalam ampere per meter, arus ampere, dan sumber pemagnetan. Sebelum pemahaman modern tentang atom, Ampere berteori bahwa magnetisme dalam materi disebabkan oleh arus listrik mikroskopis. Teori ini terbukti benar. Pemagnetan memang timbul dari pergerakan elektron dalam atom. Elektron mengorbit inti dan memiliki spin intrinsik. Keduanya menghasilkan momen dipol magnetik. Ketika bahan magnetisasi arus atomik ini menghasilkan arus makroskopik yang disebut arus ampere yang mengalir di permukaan bahan. Arus ampere ini setara dengan arus yang mengalir dalam kumparan selenoida dan menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik di dalam bahan termagnetisasi. Medan magnetik total B di dalam bahan termagnetisasi adalah kombinasi dari medan magnetik yang diterapkan dari luar B0 dan medan magnetik yang dihasilkan adalah pemagnetan bahan itu sendiri. Dalam selenoida yang diisi dengan bahan, medan magnetik total dapat dinyatakan sebagai B sama dengan B0 ditambah mu0M, di mana mu0 adalah permeabilitas vakum. Suseptibilitas magnetik Xm sebagai respon terhadap magnetik. Suseptibilitas magnetik adalah ukuran seberapa mudah suatu bahan termagnetisasi dan dalam menanggapi medan magnetik yang diterapkan. Ini adalah kuantitas tanpa dimensi yang menunjukkan tingkat pemagnetan bahan relatif terhadap medan magnetik yang diterapkan. Implikasi dan aplikasi. Pemahaman tentang magnetik dan suseptibilitas magnetik sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi. Misalnya bahan dengan suseptibilitas magnetik tinggi digunakan dalam inti transformator untuk meningkatkan efisiensi transfer energi magnetik. Bahan diamagnetik memiliki aplikasi khusus dalam superkonduktor, di mana sifat penolakan medan magnetiknya digunakan untuk levitasi magnetik dan aplikasi lainnya. Dengan demikian, pemagnetan dan suseptibilitas magnetik memberikan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan dan memahami perilaku magnetik berbagai jenis materi yang sangat penting untuk pembangunan dan penerapan teknologi magnetik. Oke, selanjutnya adalah paramagnetisme. Paramagnetisme adalah sifat magnetik suatu bahan di mana bahan tersebut ditarik lemah oleh medan magnet eksternal. Adapun ciri-ciri bahan paramagnetik adalah memiliki elektron yang tidak berpasangan, tarikannya lemah terhadap magnet, kemagnetannya tidak permanen, dan momen magnetik bersifat acak. Paramagnetisme juga bergantung pada suhu, dikarenakan suhu mengaruhi gerakan acak atom atau momen magnetiknya, sehingga mempengaruhi kemampuan bahan untuk mengatur momen magnetiknya searah dengan medan magnet. Pada suhu tinggi, kemagnetannya melemah, dikarenakan atom-atom bergerak sangat cepat dan acak sehingga sulit untuk disejajarkan dengan arah medan magnet karena terganggu oleh getaran termal. Sementara itu, saat suhu rendah, kemagnetannya meningkat karena gerakan atom-atom yang melambat sehingga lebih mudah diatur dan lebih banyak atom sejajar dengan medan magnet yang membuat bahan menjadi lebih magnetik. Adapun beberapa contoh bahannya adalah aluminium, platina, oksigen cair, magnesium, dan lain sebagainya. Ada pula mekanisme dari pergerakan atom dalam bahan paramagnetisme adalah seperti pada gambar di samping, di mana anak panah biru dan merah mewakili momen magnetik atom atau arah spin atau dipol magnetiknya. Seperti yang diperlihatkan pada gambar A, yaitu saat tidak ada medan magnet, atom-atom mengarah atau bergerak ke segala arah secara acak, sehingga barang tidak termagnetisasi dan total medan magnetnya adalah 0. Lalu pada gambar B, pada saat ada medan magnet, sebagian
sebagian besar atom-atomnya sejajar atau hampir sejajar dengan arah medan magnetnya, sehingga magnetisasinya lebih kuat meski tidak permanen. Kenapa tidak permanen? Karena saat medan magnet dihilangkan, atom-atom atau arah momen magnetiknya menjadi acak kembali seperti di awal. Nah, ada pula hukum Curie. Sebelumnya kita membahas tentang hubungan suhu dengan kuat pemagnetan. Ini dijelaskan secara langsung oleh hukum Curie. Hukum Curie adalah hukum dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara suhu kemagnetan suatu bahan paramagnetik, di mana hukum ini berbunyi, kerentanan magnetik suatu bahan paramagnetik berbanding terbalik dengan suhu mutlaknya atau T. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana ini adalah kerentanan magnetik, ini adalah konstanta Curie, dan ini adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Dengan bentuk umum konstanta Curie, C-nya itu adalah mu0, mu F kuadrat ya, kali N per 3Kb, maka rumus hukum Curie juga dapat ditulis dengan mu0 dikali dengan mu FF kuadrat dikali N per 3Kb T, di mana mu0 adalah permeabilitas vakum, mu FF adalah momen magnetik efektif pada partikel, N adalah jumlah partikel persatuan volume, dan K adalah konstanta Boltzmann. Di mana juga di sini kita melihat ada grafik dari hukum Curie, di mana grafiknya adalah menurun. Karena seperti tadi, semakin besar suhunya, maka semakin kecil juga kemagnetannya. Gitu. Oke, selanjutnya ferromagnetisme. Bahan ferromagnetik memiliki suseptibilitas magnetik positif yang sangat tinggi dan mencakup bahan seperti besi murni, kobalt, nikel, serta paduannya gadolinium, dysprosium, dan senyawa tertentu lainnya. Ciri khas bahan ini adalah kemampuan medan magnetik luar yang kecil untuk menghasilkan penyearah momen dipol magnetik atom yang tinggi. Penyearahan ini dapat bertahan meskipun medan pemagnetan telah hilang karena gaya-gaya kuat antar momen dipol magnetik atom pada atom-atom tetangga yang menyebabkan penyearahan dalam daerah-daerah sempit tanpa medan luar. Daerah-daerah ini disebut daerah magnetik, di mana semua momen magnetik disearahkan, namun arah penyearahan bervariasi antar daerah sehingga momen magnetik total dalam keadaan normal adalah 0. Apabila medan magnetik luar diterapkan, batas-batas daerah magnetik dapat bergeser atau penyearahan dalam suatu daerah dapat berubah, menghasilkan momen magnetik mikroskopik total searah dengan medan yang diberikan. Medan magnetik yang dihasilkan dalam bahan oleh dipol-dipol ini seringkali jauh lebih besar daripada medan luarnya, bahkan untuk medan luar yang lemah. Proses pemagnetan pada bahan ferromagnetik tidak sepenuhnya reversibel, yang menyebabkan fenomena histeresis. Kurva histeresis menunjukkan bahwa saat arus perlahan-lahan meningkat dari 0, medan magnetik B juga meningkat dari titik asal 0 ke titik P1. Pendataran kurva di dekat P1 menunjukkan bahwa pemagnetan M mendekati nilai jenuhnya, di mana seluruh momen magnetik atom telah disearahkan. Di arah kejenuhan, B hanya meningkat karena medan pemagnet BAPP meningkat. Ketika BAPP secara bertahan turun dari titik P1, tidak terjadi penurunan pemagnetan yang sebanding. Pengaruh ini disebut histeresis. Selanjutnya, setelah arus dihilangkan atau BAPP menjadi 0, masih ada sisa medan magnetik yang disebut sisa medan sisa atau BR. Jika arus dibalik, medan magnetik B secara bertahan berubah menjadi 0 di titik C. Luasan yang dibatasi oleh kurva histeresis berbanding lurus dengan energi yang didisipasikan sebagai panas dalam proses irreversibel pemagnetan dan penghilangan sifat magnet. Bahan magnetik lunak seperti besi lunak memiliki luasan histeresis yang kecil, menunjukkan kehilangan energi yang kecil. Bahan ini memiliki sisa medan BR yang hampir 0 dan kehilangan energi per siklusnya sangat kecil. Oleh karena itu, bahan magnetik lunak digunakan sebagai inti transformator agar medan magnetik B dapat berubah tanpa kehilangan energi yang besar saat medannya berganti arah. Sebaliknya, magnet permanen membutuhkan medan sisa yang besar, dan bahan magnetik kuat seperti baja karbon dan paduan alkilo 5
Alnikol 5 digunakan untuk tujuan ini. Permeabilitas magnetik atau mu didefinisikan sebagai mu sama dengan 1 tambah Xm mu dikali mu 0. Permeabilitas relatif atau Km adalah bilangan tanpa dimensi yang didefinisikan oleh Km sama dengan mu per mu 0 sama dengan 1 tambah Xm sama dengan B per BAPP. Karena B tidak berubah secara linear dengan BAPP, permeabilitas relatif tidak konstan. Nilai Km maksimum terjadi pada pemagnetan yang jauh lebih rendah daripada pemagnetan jenuh. Pada bahan ferromagnetik, medan magnetik mu 0M akibat momen magnetik seringkali beberapa ribu kali lebih besar daripada medan pemagnetan BAPP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rujaman. Baik, selanjutnya ada diamagnetisme. Diamagnetisme adalah sifat suatu material yang membuatnya menolak medan magnet eksternal. Ini terjadi karena elektron dalam atom material tersebut menciptakan medan magnet kecil yang berlawanan arah dengan medan magnet luar. Akibatnya, material diamagnetik akan terdorong menjauh dari medan magnet. Ciri-ciri utama diamagnetisme yaitu yang pertama, terjadi pada semua bahan tapi biasanya sangat lemah, dan yang kedua, tidak bergantung pada suhu. Next. Baik, selanjutnya ada gambar di Tipler, gambar 27 strip 11 yang A itu menunjukkan muatan positif yang bergerak berlawanan arah dengan gerak jarum jam dalam lingkaran yang momen magnetiknya ke arah luar. Apabila medan magnetik luar yang menuju ke dalam diberikan, kecepatan partikel akan meningkat untuk melawan perubahan fluksnya. Perubahan momen magnetik ialah ke arah luar. Selanjutnya pada gambar B, muatan positif yang bergerak searah dengan arah gerak jarum jam dalam lingkaran yang momen magnetiknya ke arah dalam. Apabila medan magnetik luar yang mengarah ke dalam diberikan, kecepatan partikel akan melambat untuk melawan perubahan flux. Seperti di gambar A, perubahan momen magnetiknya mengarah keluar. Next. Baik, dalam masing-masing kasus, perubahan momen magnetik muatan berbeda dalam arah yang keluar dari bidang halaman di halaman buku itu yang berlawanan dengan medan luar yang dikerahkan. Karena momen magnetik permanen, kedua muatan ini sama besar dan berlawanan arah. Keduanya akan menjadi nol, yang hanya menyisakan momen magnetik induksi. Yang keduanya berlawanan arah dengan medan magnetik yang dikerahkan. Atom dengan struktur elektron kulit tertutup memiliki momentum sudut total sama dengan nol, dan dengan demikian tidak ada momen magnetik permanen totalnya. Bahan-bahan yang memiliki atom yang demikian atau bismut misalnya merupakan bahan diamagnetik. Sebagaimana yang akan kita lihat kemudian, momen magnetik induksi yang menyebabkan diamagnetisme memiliki besar order 10 magneton Born. Karena nilai ini jauh lebih rendah daripada momen magnetik permanen atau bahan paramagnetik dan ferromagnetik yang tidak memiliki struktur kulit tertutup, pengaruh diamagnetik pada atom-atom ditutupi oleh penyearahan momen magnetik permanen. Akan tetapi karena penyebaran atau penyebar ini menurun terhadap temperatur, semua bahan secara teoritis bersifat diamagnetik pada temperatur yang cukup tinggi. Next. Baik. Selanjutnya ada superkonduktor. Superkonduktor merupakan diamagnet yang sempurna. Artinya superkonduktor itu memiliki suseptibilitas magnetik -1. Apabila superkonduktor ini ditempatkan dalam medan magnetik luar, arus listrik akan diinduksikan pada permukaannya sehingga medan magnetik total dalam superkonduktor tersebut menjadi 0.
Perhatikan batang superkonduktor di dalam solenoida yang ada di buku Tipler. Dengan A, lilitan perpanjang satuan apabila solenoidanya dihubungkan dengan sumber GGL hingga menyalurkan arus 1. Medan magnetik akibatnya solenoidanya akan sama dengan mu0 NL. Arus permukaan sebesar minus NL bar panjang satuan yang diinduksikan pada batang superkonduktor akan meniadakan medan magnet akibat solenoida, sehingga medan total di dalam superkonduktor sama dengan 0. Dari persamaan 27 minus strip 6, rumusnya bisa disimpulkan bahwa B sama dengan BAPP dalam kurung 1 plus XM sama dengan 0, sehingga XM sama dengan minus 1. Next. Baik, bisa diambil kesimpulan bahwasanya magnetisme merupakan fenomena fisika yang timbul akibat gerakan muatan listrik, khususnya akibat pergerakan elektron dalam atom, baik dalam bentuk rotasi atau spin maupun revolusi mengelilingi inti atom. Interaksi antar medan magnet dan partikel bermuatan menciptakan gaya magnetik yang dapat mempengaruhi arah dan gerakan partikel tersebut. Bahan-bahan dapat diklasifikasikan berdasarkan responsnya terhadap medan magnet menjadi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik yaitu menolak medan magnet eksternal, paramagnetik yaitu tertarik lemah, dan sedangkan ferromagnetik menunjukkan daya tarik magnetik yang kuat akibat adanya domain-domain magnetik yang searah. Hubungan antar medan magnet atau B, kuat arus listrik atau I, dan gaya magnetik dijelaskan melalui hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Sementara itu, gaya yang dialami partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet dijelaskan melalui hukum Lorentz. Dan secara teknologi, prinsip magnetisme menjadi dasar kerja berbagai perangkat seperti motor listrik, generator, transformator, dan perangkat penyimpanan data. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.